Terima kasih, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas fundamental pundit dari PT United Tractors yang memiliki kode emiten UNTR. Langsung saja kita saksikan pergerakan perdagangan saham UNTR pada hari ini. Ya, kalau kita lihat perdagangan UNTR hari ini mengalami penurunan hingga 6,97% atau mengalami auto reject bawah ARB pada perdagangan hari ini. Perdagangan ARB dari United Tractors telah terjadi beberapa hari selama 3 hari ke belakang akibat dari pasca Camdet dari UNTR. Penurunan hari ini sebesar Rp1.875 per lembar menjadi Rp25.025 per lembar sahamnya. Langsung saja kita lanjutkan ke pendalaman dari bisnis United Tractors. Ya, kalau kita perhatikan emiten ini 59,5%-nya dipegang oleh PT Astra International atau yang juga listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASI. Kemudian 40,5% dipegang oleh masyarakat. Emiten ini telah berdiri sejak 13 Oktober 1972 dan initial public offering atau IPO-nya terjadi pada 19 September 1989 dengan harga Rp7.250 per lembar saham. Kita lanjutkan dengan segmen bisnis dari UNTR. Ya, kalau kita perhatikan segmentasi laba rugi sebelum pajaknya United Tractors terbagi menjadi 6 segmen bisnis. Yang pertama, yang terbesar adalah pertambangan batubara berkontribusi terhadap laba perseroan sebesar 41%. Hal ini disebabkan oleh tingginya kenaikan harga batubara menyebabkan tambang batubara UNTR mengalami lonjakan laba. Kemudian terdapat 31% kontraktor pertambangan atau yang dijalankan oleh PT Pama Nusa Persada. Kemudian 17% oleh penjualan mesin konstruksi seperti Komatsu dan juga Yudi Tractors. Kemudian dilanjutkan oleh pertambangan emas yang terdapat di Tapinuli Selatan atau di Sumatera Utara. Selanjutnya dilanjutkan dengan segmen energi terbarukan yang berperan terhadap 1% laba rugi perseroan dan juga industri konstruksi yang dijalankan oleh PT Akset yang berperan terhadap -1 terhadap laba bersih perseroan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, setelah kita bahas yang barusan, kita dapat melihat data detail dari finansial kinerja perseroan. Kalau kita lihat, kontraktor pertambangan secara pendapatan merupakan segmen bisnis yang paling menguntungkan secara pendapatan yang dijalankan oleh Pama Persada akibat dari adanya kenaikan harga tambang, harga komoditas sehingga Pama Persada harus dapat menjalankan bisnisnya, dapat mengalami kenaikan konsumen atau pelanggan dari bisnis Pama Persada. Kemudian mesin konstruksi dengan adanya peningkatan dari permintaan alat-alat berat, permintaan dari mesin konstruksi mengalami pertumbuhan sehingga dari 29,4 triliun menjadi 51,8 triliun. Dan selanjutnya terdapat penambangan batubara sebesar 34 triliun. Namun kalau kita lihat lanjutkan kepada laba rugi sebelum pajak penghasilan, kita dapat memperhatikan bahwa penambangan batubara merupakan salah satu bisnis yang secara ini terdapat pada ranking ketiga secara pendapatan rankingnya ketiga dan juga namun secara laba rugi penghasilan merupakan yang pertama. Hal ini disebabkan oleh kenaikan dari laba bersih, kenaikan harga komoditas yang menyebabkan laba rugi dari pertambangan batubara mengalami lonjakan dari 2,7 triliun menjadi 12,4 triliun. Nah, inilah yang bauran sumber pendapatan dan laba rugi perseroan dan pertambangan batubara akibat kenaikan dari harga komoditas menyebabkan laba bersih dari perseroan mengalami lonjakan. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita perhatikan juga finansial dari United Tractors mengalami pertumbuhan sejak tahun 2008, meskipun terdapat siklus 2011-2012 mengalami titik tertingginya, kemudian mengalami penurunan kembali, kemudian di siklus selanjutnya tahun 2018 mengalami lonjakan kembali dan juga menurun pada pandemi COVID-19 dan berada di titik tertingginya secara pendapatan laba rugi dan laba usaha
berada di posisi tertinggi. Namun hal ini berbeda dengan jalan pergerakan dari harga saham United Tractors. Harga saham United Tractors mengalami titik tertinggi pada tahun 2018. Padahal saat ini laba bersih dari perseroan berada di titik tertingginya. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktornya adalah sektor dari energi itu sudah mulai beralih ke arah energi terbarukan dan investor cenderung untuk khawatir untuk berinvestasi karena mengingat masa depan dari sektor batubara sudah mulai suram dan juga akan berisiko untuk berinvestasi jangka panjang di segmen bisnis dari United Tractors. Kita lanjutkan. Ya, kemudian kalau kita lihat secara valuasi, perbandingan valuasi dari United Tractors dan juga ada ABM Investama, anak usaha dari Trakindo dan juga ada Hexa dan Kobexindo. Kita lihat secara PI rasio, United Tractors berada di bawah ABM Investama. Kemudian ini mengindikasikan bahwa United Tractors secara bisnis penjualan alat berat memang dan juga pertambangan batubara memang berada di harga yang cukup murah karena berada di level kedua setelah ABMM. Selanjutnya kita lihat secara price to book value berada di posisi ketiga di bawah Kobexindo dan juga ABM Investama. Kemudian secara gross profit margin United Tractors berada di bawah ABM Investama dan juga net profit margin di bawah ABM Investama. Namun secara pengelolaan total aset, emiten ini dapat menghasilkan return yang terbesar sebesar 15% dan juga kesehatan finansialnya emiten ini berada di titik tertingginya dengan DER 0,67 dan kemampuan kas membayar utang jangka pendeknya sebesar 1,41. Ini mengindikasikan bahwa secara bisnis dari perseroan berada di harga yang cukup murah dan secara kinerja dan juga kesehatan finansial memiliki kondisi yang cukup baik. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita perhatikan dari bisnis emiten ini, United Tractors memang memiliki kinerja dan diversifikasi produk yang cukup terdiversified. Terdapat 6 lini bisnis perseroan dan juga emiten ini memiliki bisnis-bisnis yang memang memiliki fundamental yang cukup baik. Namun, masih layakkah untuk berinvestasi di United Tractors mengingat perdagangan hari ini ARB juga United Tractors mengalami ARB beruntun selama 3 kali berturut-turut. Kalau kita lihat mungkin ini sudah menjadi titik tertinggi dari United Tractors mengingat laba bersih perseroan pada kuartal pertama 2023 sudah tidak lagi menjadi titik tertingginya dibandingkan sebelumnya yang pernah terjadi di kuartal 2 2022. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas batubara yang telah mengalami penurunan sejak titik tertingginya pada kuartal 2 2022 pada akhir 2022 yang berada di $400 per ton menurun hingga $185 per ton pada hari ini. Prospek dari saham batubara memang sudah tidak sebaik pada tahun 2022 yang lalu. Namun masih ada potensi dari pembagian dividen yang sudah terlaksana pada waktu sebelumnya dan saat ini merupakan kesempatan untuk investor untuk mengambil keuntungan atau take profit dari saham United Tractors. Sekian dari saya kembalikan kepada Sasa. Terima kasih.